Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan hati kita lebih sejuk daripada udara saat ini. Amin. Karena yang jadi masalah dalam hidup bukan udara yang panas, tapi hati yang panas. Walaupun ruangan pakai AC, kalau hati panas tetap tidak enak, benar kan? Saya lihat di sini banyak ruangan yang lapangan luas, di sana lapangan luas. Tapi mudah-mudahan hati kita jauh lebih lapang daripada lapangan seluas apapun. Karena yang jadi masalah bagi kita bukan asrama yang sempit, bukan rumah yang sempit, tapi hati yang sempit. Baik Bapak Ibu yang baik, jadi perkara indahnya kebersamaan itu bukan perkara partai, organisasi, salaman, bukan, tapi perkara bersihnya hati. Jadi kalau hati udah bersih, dengan hati bersih bisa dekat. Walau bagaimanapun kalau hatinya kotor pasti nggak enak dekat dengan dia, benar? Nah, makanya pelajarannya sederhana saja. Seperti tadi, lebih enak mana, rumah yang lapang atau hati yang lapang? Oh, di ruangan sempit berdua dengan tikus jadi masalah. Tapi di lapangan terbang atau di lapangan yang luas ada gajah juga nggak ada masalah. Jadi hidup ini banyak masalah karena hati kita kotor. Baik, rumusnya sederhana. Mau tahu rahasianya supaya kita enak dalam kehidupan? Rumusnya jangan tengil. Apa? Tengil. T-nya takabur, E-nya egois. Apalkan nih? Pokoknya kalau di mana kita nggak ada, periksa aja penyakit tengil ini. T apa? Takabur, E egois, N-nya norak, G-nya galak. Nah, ini tentara penting tahu ilmu ini nih. Kenapa ibu bahagia? Dengerin tuh Pak. Padahal kata si bapak juga dengerin tuh Bu. Jadi pengajian ini, ceramah ini tidak boleh dipakai mikirin dosa orang lain. Karena kalau kita memikirkan orang lain yang salah, kita nggak bisa robah. Ini untuk mengevaluasi diri. Tengil, T-nya apa? Takabur, E egois, N norak, G galak, I iri, L licik. Bebas penyakit tengil, nyaman hidup ini. Banyak kawan, disukai orang. Baik, apa bedanya penyakit lahir dengan penyakit hati? Kalau penyakit lahir sakit sedikit kerasa dan mau berobat. Kalau penyakit hati makin parah, makin gak ngaku. Bu, ibu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Gitu, gak ngaku dan tidak mau diobati. Baik, kita mulai kupas satu persatu. Kenapa ini jadi pada tegang begini? Tenang aja. Pada berkeringat. Saya mirip yang mana? Makin mirip makin bagus. Berarti dia ngaku ya. Kalau takabur, oh tidak, itu penyakit orang lain. Itu nggak robah. Satu, T, takabur itu apa? Kalau dalam Islam ciri orang sombong itu dua. Batal haq wa qamtun nas. Satu, mendustakan kebenaran. Yang kedua, meremehkan orang lain. Jadi sombong bukan perkara pangkat, jabatan, kedudukan, tapi sombong perkara dirinya. Bisa enggak menikmati kebenaran? Makanya orang yang sombong tuh tidak suka dengar agama, tidak suka dengar nasihat, apalagi dikritik, dikoreksi, ngambek dia. Padahal kita ini apa yang mau disombongin? Asalnya setetes mani, betul? Ujungnya jadi bangke, benar? Kemana-mana bawa betul? Ini kan yang belum setor dibokal ke sini. Ini serius hadirin. Bapak Ibu tahu nggak? Kita ini dihargai bukan karena kita hebat. Gak ada apa-apanya Pak. Maaf,
Saya juga anak tentara ya, jadi saya tahu di KPAD tuh. Zaman letnan, waduh, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Lama-lama mayor, letkol, kolonel, udah beda tuh kolonel Pak. Terus naik, lama tongkat kan Bapak masih di sini. Nanti peda Pak di sini. Gak bisa enggak jadi tua tuh. Benar. Ayah saya sudah tua sekarang, benar aja tongkatnya di sini. Kalau kita hebat jangan tua, gak bisa. Kita ini milik Allah, gak ada yang bisa disombongin. Kita ini dihargai, tahu nggak? Terutama ya bapak-bapak ya tentara, tahu nggak kenapa bapak-bapak dihargai? Cuma satu sebabnya, karena bapak ditutupin aib dan dosanya ya. Benar? Ibu, kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Benar Pak? Betul? Betul, kan ngaku dia. Apa kita kalau burung lihat tuh, lihat manusia centil banget. Hanya baru kayak gitu aja mau waduh setengah mati latihannya. Burung mah gini aja enak. Gak ada apa-apanya Pak. Kalau nggak pakai iman kita tuh lewat dibanding binatang. Betul? Bapak push up, pull up, ayo diadu dengan badak, lewat. Siapa di sini yang paling kuat? Coba mana? Tentara yang paling kuat, bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Berapa menit dia kuatnya? 2 menit udah habis tuh Pak. Cita-citamu apa? Pengen ini, pengen itu. Bungkus kepalanya, pasti cita-citanya satu, pengen napas. Kita ini apa Pak? Ayo, hei, betul tidak? Nggak dikasih makan, tentara lapar. Dikasih bisul juga lewat. Benar, ini Pak, jempol ini. Siapapun penembak pasti tahu pakai jempol. Kalau jempol ini diamputasi Pak, habis gak bisa nembak tuh. Ini jempol ini kekuatannya luar biasa, bisa megang. Nggak ada jempolnya, udah bisa frustasi nih, hanya 4 jari. Hanya dicopot jempol saja. Nggak bisa, maaf, nggak bisa makan lemes, nggak bisa BAB, udah repot Pak. Nggak bisa kentut tuh masalah, 8 juta di operasinya. Makanya kalau buang angin tuh harus disyukurin. Ya tentu jangan di mana aja ya. Tuh alhamdulillah ini nikmat ya, saudara saya bagi-bagi nikmat. Ya bagi kita nikmat, bagi yang mencium patah. Benar tidak nih? Coba sekarang nggak bisa tidur, waduh sengsara. Makanya tidak bisa makan sengsara, tidak bisa minum sengsara. Anak kecil nggak tahu gitu. Makanya sudahlah, mulai saat ini apa yang mau disombongkan? Mau tahu rahasianya supaya nggak sombong? Pakai rumus tukang parkir. Lihat tukang parkir banyak mobil nggak pernah sombong. Iya kan? Padahal mobil segitu banyaknya. Mobil ganti-ganti nggak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Karena hanya titipan, itu rahasianya, nggak sombong. Lihat otot, oh ini titipan Allah. Kalau Allah mau ngambil gampang Pak, dikasih bakteri amuba aja udah langsung mencret ya. Kasih bisul di sini udah gecep, nggak bisa mukul siapa-siapa. Saya dengar barusan obrolan ada seorang komandan yang oleh Allah hanya saraf kejepit, gak bisa jalan normal, hanya sedikit. Kita juga dengar, semoga Allah menyembuhkan seorang komandan di sini. Saya jumpa dengan beliau di masjid sedang begini. Kenapa? Kena virus yang tidak bisa disembuhkan. Komandan begitu gagah terkulai begini. Kalau Allah mau ngambil gampang Pak. Sekarang gagal otot kawat tulung besi, besok kelentak gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, tinggal terjadi. Makanya maaf saja, boleh kita gagah, boleh kita kuat, yang jangan tuh sombong. Setuju? Jenderal Sudirman dikenal karena ototnya, karena kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya. Lawan daripada sombong adalah tawadu, rendah hati. Bagaimana caranya rendah hati? Nah, tekniknya sederhana. Rendah hati itu adalah jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Itu rumusnya.
Karena kita tidak bisa tanpa orang lain. Tentara nggak boleh meremehkan tukang cukur. Kalau tidak ada tukang cukur, tentara gimana ya nggak? Hormat senjata, gerak. Polisi juga kan gagal gara-gara dicukur, Pak, benar? Brit. Kan ada repot bawahnya. Benar tidak? Jangan meremehkan guru SD. Nggak ada guru SD, nggak ada sarjana. Makanya lihat guru SD itu penting. Nggak boleh meremehkan. Siapa yang mau diremehkan? Ini ruangan bersih. Siapa yang membersihkan? Petugas kebersihan. Bersih penting? Jawab. Kalau gitu petugas kebersihan penting? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting? Iya, makanya kalau ketemu petugas kebersihan sing sopan. Pak, alhamdulillah, terima kasih jasa Bapak, kantor kami jadi bersih. Nggak ada ruginya menghormati orang lain. Yang rugi itu yang ingin dihormati. Makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dipuji, makin sering sakit hati. Benar, Bu? Makanya Ibu kalau dandan jangan nanya ke suami, Mas, gimana penampilan saya? Ini bikin susah suami. Mau ngomong apa? Gimana Bu, saya harus jujur. Wah, lebih susah lagi. Nyebut cakep dah enggak, nyebut enggak cakep sakit hati. Makanya udah dandan diem. Benar? Teruskan. Dah, jangan suka meremehkan orang lain. Tidak ada yang bisa kita remehkan. Kita perlu orang lain. Betul? Perwira tidak boleh meremehkan prajurit, tamtama, bintara. Sekarang kalau nggak ada susah ya nggak? Kita sendiri merintah siapa? Kita sama-sama perwira. Harus ada bagiannya, kaplingnya masing-masing. Yang paling mulia yang mana? Perwira, bintara, tamtama. Yang paling baik aja akhlaknya, yang paling kuat imannya, itu yang paling sukses. Mau pangkat setinggi apapun, kalau akhlaknya rusak gak ada apa-apanya. Benar, Bu? Apalagi yang suaminya punya pangkat, istrinya kan nggak usah ikut-ikut sombong, ya. Namanya juga nebeng, ya. Jangan sampai suami kolonel, istri brigjen, repot ini. Ya, ini dunia tentara saya ngerti dikit. Ya, Persib menebeng, diam ya, nggak ikut latihan, ya. Ikut makan cep, ya. Nah, Ibu Bapak, caranya sekarang jangan meremehkan pembantu. Gak ada pembantu sengsara. Udah sopan ke pembantu tuh. Tahu caranya supaya sopan? 3 kata minimal keluar. 1, maaf. 2, tolong. 3, terima kasih. Orang sombong gak keluar 3 kata ini. Kalau mau nyuruh pakai 3 perkataan. Maaf, Bi, tolong ambilkan drum itu. Memang nyuruhnya ngambil drum, tapi lebih enak. Ambil drumnya. Hati drum bisa kesini tapi hatinya nggak keburu. Oleh karena itu, ayo jangan meremehkan orang lain. Lihat yang masih muda, oh ini masih muda nih, berarti dosanya masih sedikit. Gitu. Lihat yang tua, nah ini udah tua nih, berarti pahalanya udah banyak. Gitu, jadi sopan lagi. Lihat yang banyak dosa, oh siapa tahu dosa ini mengantarkan dia tobat. Banyak orang yang dosa dihukum dan dipenjara membuat dia tobat dan lebih baik, betul? Makanya udahlah, jangan capek merendahkan orang lain, gak ada untungnya. Lebih baik kita menghormati orang lain. Enak, tidak pernah rugi menghormati orang lain. Yang rugi itu yang ingin dihormati orang lain. Mau tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kalau dipanggil, "Hei Muhammad," mau pakai Rasul, pakai Nabi, pasti sama sikapnya, yaitu tidak pernah leher, memalingkan semua badan. Karena menghormati. Nabi Muhammad selalu mengasongkan tangannya duluan sebelum orang lain. Dan beliau tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan orang lain. Dan setiap orang yang jumpa dengan Nabi Muhammad pasti pulangnya pikirannya sama. Saya adalah orang yang penting dalam pandangan Nabi. Kenapa? Karena selalu memberikan perhatian penuh kepada siapapun. Mau kaya, miskin, dekat, pokoknya baik aja. Gitu. Kalau kita sama anak, ya gini, benar ya. Anak-anak gimana pelajaran? Sambil SMS.
sambil BBM. Ya benar, ya kerjakan tugas dengan baik. Kata anak, ada ibu mah jauh, yang jauh dideketin, yang deket dijauhin. Dulu aja gak ada handphone, dunia beres-beres aja ya kan. Kenapa sekarang lebih mengutamakan perhatian ke handphone? Dimatiin juga dunia gak hancur, benar? Ini penting nih, yang tukang edit sama handphone dan BBM-an, ada apa bu? Iya, di depan mertua ibu, gimana sehat? Bagaimana sih perasaan kita kalau di depan kita orang sibuk aja dengan SMS dan teleponnya? Gimana perasaannya? Enak nggak? Nggak enak kan? Makanya kecuali emergensi darurat, misalkan ada dokter yang mengoperasi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan nggak begitu penting lah orang kayak kita gini ya. Tentara juga kan nggak lagi perang ya. Tolong mulai sekarang jangan merendahkan siapapun. Boleh jadi rendah dalam pandangan kita, mulia dalam pandangan Allah. Tidak ada nikmatnya merendahkan orang. Yang nikmat itu menghormati orang. Coba amalkan. Sopan ke setiap orang tuh enak. Bibi, apa kabar Bi? Alah Bu, capek saya, jangan disuruh terus. Ya Bi, istirahat aja selama-lamanya. Itu sama. Memang lembut tapi ngancam. Satu apa? Takabur. Solusinya kalau ingin dekat dengan orang lain namanya apa? Tawadu. Menurut Rasulullah, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah mengangkat derajatnya. Tiada yang petantang petenteng kecuali Allah merendahkan dirinya. Jadi kita tidak boleh merasa hebat. Yang boleh itu jadi orang hebat. Tapi merasa hebat jangan. Setuju? Perlukah kita dianggap jadi orang baik? Tidak perlu. Yang perlu jadi orang baik. Dua. Sudah habis belum waktunya nih? Nah, cara menjawabnya tenang. Belum. Akan belum. Baru juga mulai. Baru juga diajari. Dua. Apa egois. Nih, saya mau ngasih contoh. Kalau orang di bis ya, duduk misalkan begini. Terus datang penumpang wanita hamil. Terus si pemuda ini, oh ibu, silakan duduk bu, mari bu. Gimana rasanya? Seneng nggak lihatnya? Respect nggak kita kepadanya? Padahal dia begitu karena mau turun. Stop. Tapi kita udah keburu kagum tuh. Coba ada seorang pemuda, ini tentara nih gagah duduk. Oh, ibu hamil ya? Emangnya segini apa nih deh, ini hamil? Oh, kok besar sekali ya bu ya hamilnya? Namanya juga 9 bulan pak. Berat nggak sih bu hamil begini? Bukan berat lagi, berat banget. Tapi ibu kelihatannya kuat loh. Ibu ingin punya anak yang kuat. Siapa yang nggak pengen? Anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Harus kuat berdiri ya bu. Gimana? Ini omongan gak ada yang jelek nih pak. Tapi dia ngomong bagus demi mempertahankan kursi. Dasar munafik. Orang kan gitu tuh, ngomongnya itu untuk menyembunyikan maksud. Kita tuh gak akan mulia dengan senang mementingkan diri. Kita itu mulia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan paling banyak dapatnya. Koruptor itu dapat banyak dapatnya, nista sampai sekarang, benar? Makanya jangan bangga banyak uang gak ada apa-apanya. Yang syukur tuh orang gak akan mulia dengan banyak uang, mulia tuh dengan banyak sedekah. Bahkan banyak uang pelit makin jelek. Kalau sedikit uang pelit wajar. Saya mah pelit ya boga duit na istana pelit kita teu aya. Terus kan? Nih, saya mau ngasih contoh satu lagi. Ini belajar. Ada nih keren, pakai jas, pakai dasi, mobil mahal. Ibu, berapa
9.000 Den. 2.500 ya. Alah Aden, masa nawarnya jauh amat 2.500? Yang bener dong Mang, berapa nih harga? Den, sejujurnya ini modalnya 7.000, ditawar 2.500 kejauhan, ya udahlah 5.000. Gak bisa Den. Ya udah terus 7.000. Beli berapa kilo? 2 os. Alah, udah makan nyobain 6 yang gede-gede, beli cuma 2 os. Mobil keren, jas keren, handphone keren, pergi. Datang seorang prajurit. Bu, ini berapa? 8.000 Den. Ah, beli sekilo. Bu, nggak usah yang bagus-bagus semua, yang kulitnya agak hitam juga nggak apa-apa, isinya masih bagus. Anak saya masih kecil, nggak ngerti duku bagus. Sayang daripada besok jadi busuk. Beli nggak nawar, bayar 10.000. Den, ini kembaliannya. Nggak usah, tambah-tambah buat bekal anak ibu. Sing barokah jualannya ya Bu. Ya Allah, pergi. Mana kira-kira yang enak di hati para pendengar ini? Yang prajurit. Yang prajurit yang keren tadi. Yang prajurit. Mobil bagus, penampilan bagus, handphone gak ada apa-apanya. Kalau dia termasuk orang yang pelit, kikir, kedekut, buntut kasir cap jahe. Benar? Mau pangkat serendah apapun rumah, tapi kalau udah kena kedermawanan, senang berbagi, senang naik derajatnya. Hakul yakin. Makanya jangan capek-capek beli mobil mahal kalau nggak punya duit ya. Jangan capek-capek ingin keren, kan kita penyakitnya gitu. Ngebagus-bagusin topeng, tapi pelit, gak ada apa-apanya. Di dalam Islam, derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang dia miliki. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya. Itu kita belajar yang banyak supaya manfaat ilmunya, kita berlatih yang banyak supaya manfaat tenaga dan kemampuan kita. Itu aja hidup mah. Mau apa lagi? Hidup manfaat, itulah yang menentukan derajat seseorang. Benar? Saudara lihat Jenderal Sudirman apa punya rumah megah, harta melimpah? Enggak, malah digotok ya. Betul? Jadi hina? Tidak, justru yang segala ada, kalau dia tidak jelas asal usulnya malah jadi hina. Makanya ibu, Bu, apa? Jangan suka egois. Hidup mah lebih nikmat dengan membantu, menolong orang lain. Percayalah Bu, setiap kali kita berbuat kebaikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong orang yang senang menolong sesama. Makanya di mana kita ada, otak kita tuh satu, saya harus nolong. Tapi ya harus mikir dulu, jangan sampai lihat anak di pinggir jalan, ayo deh seberangan, lihat kakek-kakek, ayo deh, apa? Oke, saya harus menolong. Setiap saat saya harus manfaat. Tapi ayo sampai di pinggir, ih, kamu nih nyiksa orang tua. Kakek ini gimana udah ditolong marah-marah? Saya kan baru nyampe nyebrang, jadi balik lagi gitu. Makanya kalau nolong tanya dulu ya. Sampai kayak kakek baru juga nyampe balik lagi. 3. N. N. Apa N? Norak. Norak itu adalah orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Coba tes dulu ke ibu-ibu. Bu, ibu, jawab ya. Kalau dipotret, pilih mendingan bagusan potretnya atau bagusan aslinya? Pasti menderita. Kalau saya mah pengen dua-duanya bagus, ya potretnya, ya aslinya. Itu paling menderita. Jadi harus bagaimana kalau dipotret? Ya nggak usah dipikirin hasilnya. Mau ngapain mikirin kertas? Adanya kan ini, bukan itu ya. Tapi dasar kita mah nggak nerima dengan yang ada. Mau dipotret didempul habis-habisan. Alis jadi segede gini, bibir jadi segede gini. Tret udah dipotret, dihapus pakai komputer jadi mulus, nggak ada bintik-bintik, nggak ada keriput. Aduh, saya tuh nggak nyangka ya, saya secakep ini. Memang nggak ada yang nyangka dari dulu juga.
Dipasang aja di rumah tuh, digedein. Dia kaku, datang tetangga, ibu, ini potret siapa? Cakep, saya. Hah? Kok beda? Ini teh apa-apaan? Kenapa kita teh capek? Kita tuh menderita karena ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Siapa yang paling menderita di sini? Yang nggak rela nerima yang ada, yang ingin kelihatan langsing dari tadi tahan napas. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Yang ingin kelihatan jagung jengke, capek. Yang enak hidup ini just the way you are. Tahu apa artinya? Dilarang merokok. Yang enak dalam hidup mah berani tampil apa adanya. Kita mah capek tuh karena demi dilihat orang. Capek. Apalagi di asrama, di komplek, itu kan anak suka dijadikan intel. Lihat tetangga beli apa? Bikinnya gede ini. Sampai copot gordeng tuh, dipakai noongan tetangga. Oh, ngapain pusing sama tetangga? Tiap orang punya takdir masing-masing. Tiap orang punya takdir masing-masing. Dengerin ini walaupun satu batalion beda-beda nasibnya. Jangankan satu batalion, adik kakak aja beda-beda. Betul? Jangankan adik kakak, kembar aja beda-beda. Ada teman saya kembar tuh, adiknya nikah dengan orang kaya, kakaknya nikah dengan orang yang paling kaya. Tuh nggak boleh saudara Maya. Dasar dengki, masa harus miskin yang satu? Hadirin, suka-suka Allah ngebagiin rezeki ya. Nggak usah suka nongin rumah tetangga ya bu. Tapi tetangga saya TV-nya gede, ibu pengen TV gede, deketin yang ada. Capek-capek, takdir teh udah ada pak, masuk akabri barang misalkan, nggak mungkin semuanya jadi jenderal, nggak mungkin, mustahil semuanya jenderal ya kan? Harus macam-macam, ada yang mentok di brigjen, ada yang di kolonel, ada yang di letkol, ada yang letnan udah ketembak ya kan? Udah ada garis masing-masing. Saya nih pak, cita-citanya sih masuk akabri, beneran. Saya disiapkan tuh mau jadi tentara, dari dulu tuh pengennya jadi akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, katanya jadi KAI, ya lebih bagus. Kerjanya nasihatin jenderal ya. Nah ibu bapak, tiap orang punya takdir, makanya nggak usah ribet mikirin takdir orang lain ya. Setuju? Nah ini nih yang rada-rada yang banyak cicilan, coba diperiksa lagi cicilannya. Kita kan nyicil itu demi dipuji orang. Beli motor yang bagus supaya orang muji, beli mobil supaya orang muji. Padahal orang muji nggak pernah nyumbang cicilannya ya kan? Harusnya dia nyumbang. Makanya udahlah, hidup mah apa adanya, enak. Mak, bu, nggak malu rumah kita sederhana. Kenapa malu pak? Yang gede titipan Allah, sederhana juga titipan Allah. Enak rumah sederhana. Kenapa enak? Ya susah sombongnya, apa yang mau disombongin rumah kita kayak gini. Yang kedua enak loh pak, rumah sederhana. Apa enaknya? Nggak ada yang iri, apa yang mau diiriin. Dan yang ketiga, enaknya rumah sederhana, nggak diminatin maling. Maling juga prihatin. Karena dipalingin. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Betul? Siapa yang ke masjid yang nggak tenang? Pasti yang selopnya paling baru. Takut keinjak orang, takut. Jadi duduknya tuh deket selop aja. Coba, ibu punya sofa baru, beli sofa baru yang mahal, pasti ibu gelisah. Datang kamu bawa anak kecil, anak kecil dikepret panas, anak takut ngompol. Datang kamu agak gemuk, bapak jongkok aja di sebelah sini. Dalam Nabi Muhammad udah tahu rumahnya kayak apa bu. Saya pernah lihat maketnya sederhana, di samping masjid nggak ada singgasana, nggak ada istana, tingginya cuma segini, jadi kalau lagi sholat kelihatan.
nggak ada kursi, tempat tidurnya juga hanya dari tikar aja pelepah kurma. Itu pimpinan tertinggi biasa aja. Ke pasar bawa belanjaan sendiri, di rumah rapi-rapi beres-beres, sendalnya rusak jahit sendiri, nggak berkurang kemuliaan dengan kesederhanaan, bahkan kemewahan yang membuat kita dicurigai. Betul? Oh, sekarang kan ada yang punya villa tuh Pak, nggak pernah mau tidur juga pokok sih, coba Pak ada tamu, ya coba itu petugas P3K. Hah, KPK? Bukan Pak, P3K. Mau bahagia? Mau bahagia Bu? Berani tampil apa adanya. Oh, kenapa pakai sorban? Oh, saya pakai sorban bukan pengen dipuji. Saya pakai sorban untuk menghormati. Coba saya kesini pakai celana sepak bola, kan ada real. Jadi ibu kalau mau dandan, mau rapi-rapi bukan untuk dipuji, ya untuk menghormati. Enak, setuju? Coba diperiksa cicilan-cicilannya. Jangan banyak keinginan. Ibu, ini alat profesor, food processor, alat masak yang bagus. Ibu dengan alat ini ibu pengen dan siksa. Beli aja si ibu teh. Pertama segala gebrus, tapi udah seminggu juga udah habis modal. Tinggal tadi bungkus, kardus cicilan 24 bulan, enak aja ya. Makanya jangan banyak keinginan lah. Jangan membeli karena ingin, tapi membeli karena perlu. Apa Bu? Karena perlu. Kalau ingin mah gak ada ujungnya, suka banyak nyeselnya. Berapa banyak yang sebelumnya ini penting saya harus punya, tapi udah ada mah ngegeletak aja di mana nggak kepake, ya kan? Cicilannya aja yang nyelak. Ya udah, prajurit jangan banyak keinginan, ya udah banyak syukurin aja yang ada. Capek nggak akan mulia dengan dunia, enggak. Mulia itu dengan akhlak yang mulia. 4. Kawan lawan ini. 4. 1 apa? Apa? Takabur. Kalau ingin akur, akrab dalam kebersamaan harus apa? Tawadu atau rendah hati. 2. Egois, pasti jauh. Kalau ingin akrab, dekat harus senang berbagi. 3. Norak. Kalau ingin menjadi orang yang tenang, berani tampil apa adanya. Dan orang yang anti norak itu orang yang ikhlas, gak pengen dipuji orang. Jadi rumusnya sederhana. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Enteng hidup. Yang membuat kita sengsara kan pengen dipuji, takut dicaci, jadi banyak cici lah ya. Nah, merdeka. Ini saya mau cerita pengalaman ya. Dulu kan saya pernah diberi takdir oleh Allah, dipuji rame-rame. Wow, dihormati, dikagumi. Udah itu oleh Allah diberi karunia kesempatan dihina rame-rame, dicaci rame-rame. Demi Allah nih saya mau jujur ya Pak, jauh lebih bahaya dipuji, dihormati, dikagumi daripada dicaci. Kalau kita kebiasaan dihormati, dikagumi, itu cenderung kita tuh ngebagus-bagus topeng kalau nggak hati-hati. Jadi dikemas aja hidup tuh. Tapi cacianlah yang membuat kita jujur. Karena sebetulnya penghinaan orang kepada kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang asli. Betul? Coba ibu dengar yang menghina. Apa kata tetangga? Saya disebut si banyak omong. Alhamdulillah, hanya disebut banyak omong. Berarti tetangga nggak tahu kita banyak utang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak air. Ya kan? Loh. Makanya jangan suka sakit hati. 4. G. Apa G? Galak. Boleh nggak marah? Gini. Ada galak. Kalau galak itu sumbernya nafsu, keluarnya emosional, ujungnya zolim. Kalau sumbernya nafsu, apakah tidak boleh? Apakah Nabi Muhammad marah? Oh, marahnya begini. Nabi Muhammad itu tegas dan santun. Jadi beda marah dengan tegas. Kalau marah nyerang orang, kalau tegas tegakkan keadilan. Contoh gini, preng, piring pecah, bibi. Padahal piring pecah di sana, si ibu
ibu yang menggigil. Nggak kena padahal. Ampun, rasa pecah kepala saya. Bohong, nggak pernah pecah kepalanya. Bibi, di mana mata kamu? Tuh malah nanya lagi ya. Berarti si ibu yang nggak lihat kan? Kata bibi dengan kesederhanaannya, ini bu. Ibu juga sudah tahu. Kamu ini mau menghancurkan keluarga ibu, mustahil piring pecah. Nah, kayak gitulah kalau orang emosional. Dasar kamu ini otaknya ditaruh di dengkul. Kata si bibi, bu, tempurung dengkul kecil nggak muat. Ngomong aja, dasar orang kampung. Kata si bibi, kan di kampung saya RT. Itu. Makanya orang yang pemarah itu cenderung, maaf, wajahnya jadi jelek. Benar? Ya susah marah sambil manis. Kurang ajar, nggak bisa. Benar nggak nih? Mau dandan setaker kebek, kalau udah marah petot bu. Rugi pakai lipstik mahal, bibir bawel ya, nggak ngepek. Baju mahal-mahal juga nggak ngepek kalau kita marah-marah terus. Benar? Ibu seneng nggak sih lihat suami pemarah? Hah? Jawab bu. Tuh, wajahnya enggak, itu teh marah itu teh. Apalagi suami bu, paling enak lihat istri marah, betul pak? Oh, itu juga kepuasan batin. Bu, pak, jadi harus bagaimana? Tegas, santun. Gini caranya. Preng, piring pecah. Orang tegas itu nggak pernah nyerang orang, tapi dua. Satu, fakta, data. Dua, aturan. Preng, bibi. Suara apa ya, bi? Maaf bu, suara piring pecah. Gimana ceritanya ini, bi? Saya yang memecahkan. Oh iya, piring keberapa? Selalu data. Piring terakhir bu. Acil bibi udah 10 losin? Iya bu. Pas sekali sekarang 10 losin. Memang di sini mendidih ya. Bi, kita duduk sama-sama. Bibi ingat aturan kerja waktu bibi mau kerja di rumah saya? Ingat bu. Bagaimana kalau piring, gelas, pisin habis 10 losin, maka saya harus berhenti kerja di rumah ibu, cari kerja di tempat lain. Nah itu aturannya. 10 losin sudah kan? Sudah. Berarti bibi hari ini hari terakhir kerja di rumah saya. Bi, terima kasih ya. Selama 1 minggu bibi kerja di rumah saya, banyak sekali pesan mendalam. Ini sekedarnya, mudah-mudahan bibi nanti punya kerjaan yang lebih bagus, yang piringnya terbuat di karet. Nah, karet itu emosi, nggak boleh gitu. Karet semuanya. Terima kasih ya bi ya. Begitulah harusnya. Susah tapi harus bisa. Ibu, anak-anak ada yang suka nggak nurut nggak? Mau tahu rahasianya? Karena anak udah tahu pola ibu. Anak tuh sederhana otaknya. Nah, nonton TV kalau libur 2 jam maksimal, main PS 1 jam ya. Ya bu, udah 2 jam matiin. Ibu ini rame, saya mau nonton, gak boleh. Kamu mah janji, tinggal janji, kata awas 1 jam lagi. Itu masuk tuh di otak dia. Oh, ngejerit, teriak, gulung-gulung, ibu nurut. Sederhana. Pola itu akan dia pegang. Ibu pengen balon, nggak boleh. Kamu udah jajan. Pengen balon, gulung, aduh, memalukan. Kamu memalukan. Anak mah nggak peduli, udah tahu polanya, ngejerit, melotot, guling-guling dah. Karena ibu yang ngajarin. Ngajar anak mah nggak usah marah bu, tegas, santun, nurut dia. Makanya, nah udah 2 jam. Ibu, nggak mau, saya mau nonton. Sok aja mau ngejerit, guling-guling, udah tahu rumusnya, matiin, cabut kabel, sok silakan. Aduh nggak ngepek. Main dia gantrik, dia juga mikir, capek nih saya udah guling-guling, genjut sendiri nggak ngepek, mending main gantrik, beres. Ibu pengen balon, udah jajan berapa? 5.000. Pengen balon. Tahu ibu juga, sok jerit-jerit, guling-guling semua, hel. Mam, enggak. Biarin aja dia guling-guling. Nanti dia ngerti, gagal. Gitu. Jelas bu? Jadi yang penting jelas aturannya, tetapkan dengan disiplin tanpa marah, tegas aja. Dah, nangis aja. Sama bapak juga kedidik istri harus gitu. Kan ada yang istri cengeng tuh yang lebay. Ibu nggak kuat.
Ibu nggak kuat. Bapak sederhana, nggak kuat berbaring, beres ya. Ibu mau pingsan, silakan. Anak-anak biarin ibu pingsan sendirian, yang belajar, yang main-main, yang ngaji, dah, ibu silakan. Udah ngelepak sendiri, biarin, tinggalin nanti bangun yakin. Namanya pingsan gampang, nggak bisa. Nanti dia lapar, bangun ke dapur, itu kan bangun sendiri. Nggak bisa hidup ini lebay, ya. Hidup harus kuat, nggak boleh cengeng. Apalagi istri tentara belum tentu panjang umur ini ya. Dilihat dari wajah-wajahnya sih. Ini serius Bu, Pak. Itu di KPAD rata-rata janda Pak. Meninggal duluan para suami. Emang tentara riwayatnya begitu Pak. Udah nggak boleh lebay. Harus kuat hidup ini, nggak boleh tergantung ke siapa-siapa. Setuju? Nah, jangan suka marah-marah aja jelek. Tentara kalau lagi latihan di kantor itu beda dengan di rumah, ya. Istri bukan prajurit, anak bukan prajurit, ya kan? Urusan di kantor beda, lagi latihan beda, di batalion beda, rakyat beda lagi. Jangan galak sama rakyat, rakyat tahu yang beliin seragam kan rakyat, ya kan? Hanya gaya lu itu sini seragam. Udah gaya-gaya pakai beli itu bedil kami yang patungan ya. Makanya sama rakyat tuh sing sopan, Pak. Saya juga sadar ini ngebiayain bapak gaya tuh rakyat, ya. Enak kan? Alhamdulillah tutung tadi mah gaya, kenapa sekarang jadi mewatan begini? 5 apa? Iri. Nah, ciri iri itu 2. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Temen ganti mobil, kita ganti penyakit. Temen naik pangkat, dia naik tensi. Bila hati kian dengki, tak rela teman dapat rezeki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak punya hati, tetap merasa makmur. Aduh, masih ingat? Kau kotori semangat, lentera hidup ini. Ayo semangat. Semangat. Sudah 5 tahun kita berkumandang ini lagu kebangsaan ya. Padahal efektif lagu ini. Suami marah, gimana ibu? Ini belanja gini. Jaga hati, jangan aki-aki. Udahlah, hidup mah jangan dibuat ribet. Kenapa sih harus iri sama orang lain? Tadi kan udah disampaikan, tiap orang tuh diciptakan dengan takdir masing-masing, nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Kalau yang bukan takdirnya tentara ya kayak gini, kayak saya ya nggak, udah latihan stakar kepok tetap nggak jadi ya. Nah, semuanya ada garisnya, sebab kalau setiap keinginan jadi kacau, benar? Kalau setiap ingin terkabul kacau. Coba, ingin sehat nggak Bu? Bapak ingin sehat? Sedunia ingin sehat? Kalau semuanya dikasih sehat, apa yang terjadi? Dokter nganggur, saling menyuntik satu sama lain. Gimana nih obatnya maaf? Benar? Harus banyak yang sakit. Karena kalau enggak dokter, rumah sakit tutup, apotek bubar, farmasi, fakultas kedokteran harus terjadi. Itu ada yang sakit karena sebagian hamba Allah ladang amal dan rendang rezekinya di sana. Harus ada, jadi jangan aneh. Makanya nggak usah pakai pusing mikirin takdir orang lain. Tiap orang punya garis masing-masing. Ini dandan si dandan, tapi persoalannya masing-masing ini Pak. Di wajah-wajah banyak masalah ini. Benar? Tapi udah nggak apa-apa. Makanya gimana caranya? Pak, saya sakit hati saya. Sakit sekali. Nah, ngomong sakit tuh jangan ruwet begitu. Biasa aja sakit. Kan
hurufnya sama, ya kan? Kenapa senyum perih? Kenapa harus begini? Perih, beres, kan? Tapi dasar lebay segala didramatisir. Nah, Bu, Pak, dengerin ini. Pasti ada orang yang gak suka ke kita. Itu udah pasti. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Biasanya kalau di asrama atau di komplek tuh penyakitnya standar lah ya. Ada iri, ada dengki, yang itu udah. Teman saya ini dia tuh benar-benar iri sama saya. Bo, dengerin. Ini kita aja ya. Jangan ada yang tetangga pada denger nggak? Ada di sebelah saya. Gini Bu, kalau ada orang yang sebel sama kita, apa Bu? Dengar nggak? Kalau ada yang sebel sama kita harus bersyukur. Sebab orang yang sebel sama kita, orang yang ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek bikin kemana-mana tuh dia pasti nyari kekurangan kita, sedang kita nggak punya waktu. Udah gitu diumumkan kemana-mana. Setiap orang ngomongin jelek tentang kita, kan dalam hukum Islam pahala dia dioper ke kita, dosa kita dipikul oleh dia. Ini kan pengabdian luar biasa. Udah dia nggak bisa tidur, udah pahalanya dikasihin, makanya kirim jeruk kepada mereka. Yang bahaya tuh bukan orang sebel ke kita, yang bahaya tuh kita sebel ke dia. Kalau ibu sebel sama yang di depan rumah pasti nggak bisa keluar. Ya, sebel banget. Capek Bu sebel ke orang tuh ya, bener. Makin sebel udah belanja jauh-jauh, ada dia kepaksa muter-muter, mungkin bawa karung. Makin sebel deh, makin sengsara. Tahu-tahu suaminya di masjid azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan ada yang aja, mirip namanya. Bukannya dijawab azan. Selamat menderita. Orang-orang yang sebel ke orang lain, tahu nggak? Dengkinya kita ke orang lain nggak akan merubah takdir orang lain. Tetap aja sesuai rencana Allah. Nih misalkan kapten, biasanya kapten dengki sama kapten lagi ya. Jarang kapten dengki sama kopral, nggak kopral sama kopral lagi ya. Pas mau pendidikan, capek. Musim mutasi, nggak usah pikirin. Mutasi itu bukan mutilasi, tenang aja. Tinggal istiqoroh, sholat. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri saya, Engkau tahu kemampuan iman saya, Engkau tahu kemampuan saya. Silakan dapat tugas di mana aja, yang penting Kau ridho. Jangan saya beri jabatan yang menjadi fitnah. Jangan diberikan tempat yang basah karena saya nggak bisa berenang, gitu. Banyak orang yang banyak pilih-pilih. Nggak usah pilih-pilih hidup mah. Yang penting berkah, beres. Setuju? Setuju tidak nih? Jangan ribet lah, nggak akan kemana-mana. Takdir itu nggak akan meleset. Yang penting berkah, ketemu dengan takdir kita dalam keadaan terbaik. Nggak penting keinginan kita tercapai, yang penting yang terbaik menurut Allah yang terjadi. Betul? Nih buktinya ya. Dulu mah beda dengan keinginan, tapi ternyata rencana Allah lebih bagus. Sudahlah, nggak usah banyak ngatur sama Allah. Ingin boleh, tapi jangan diperbudak oleh keinginan. Jangan capek mikirin sebel ke orang, tapi dia ngomongin terus, gak bahaya. Nabi dihina nggak? Jawab. Difitnah enggak? Dicaci enggak? Jadi hina? Jadi hina? Tidak. Yang hina pasti yang menghina. Orang tuh enggak akan celaka oleh mulut orang. Orang tuh celaka oleh mulutnya sendiri. Jelas Bu? Jelas Bu? Jadi kalau teman ibu ada yang menghina ibu bahaya enggak? Salah ngomongnya. Bahaya tidak? Enggak ada bahaya. Mau tahu rahasianya? Supaya kuat melawan omongan orang, mau tahu nggak? Ini ilmunya baru dapat sekarang, dulu nggak dapat. Nih, ini jawab, semua jawab. Siapa yang menciptakan kita? Yakin? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih rizki? Siapa yang menentukan takdir kita? Siapa yang melindungi dari bala dan fitnah? Siapa yang menutupin aib kita? Siapa yang bisa mengampuni?
Siapa yang bisa ngangkat derajat? Yang punya surga siapa? Kalau semua karunia datang dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding jebleng, nggak ngepek men. Sok aja mencoba, sok sekarang hina saya, nggak akan kemana-mana, pasti kualat aja ya masing-masing. Gak usah takut, gak usah takut oleh omongan siapapun. Takutlah omongan busuk kita sendiri. Gak usah takut oleh fitnah siapapun. Takutlah kalau kita yang memfitnah orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali kepada pelakunya, keburukan kembali kepada pembuatnya. Tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri. Paham ibu-ibu, bapak-bapak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan pasti kembali ke kita, sekecil apapun keburukan pasti balik ke kita. Maka tidak ada yang mencelakakan kita selain keburukan kita sendiri. Jangan takut oleh siapapun, takutlah kita berbuat buruk kepada orang lain, balik ke kita. Jadi Pak, kalau Bapak ngejago ke rakyat, dia kamu rakyat nggak bisa apa-apa ya, tapi doanya keluar beres itu, ada genteng jatuh, nah, ini genteng jatuh sendiri ya. Gampang bagi Allah, lagi latihan ya kan, senam-senam, aduh bisa kalau Allah mau. Gak ada yang mukul ke kita, tapi kalau Allah mau cukup aja dengan kulit pisang geletuk jatuh, ya benar. Makanya kalau Allah membalas banyak caranya, jangan zalim kepada siapapun. Terakhir apa? L, lawannya licik adalah jujur terpercaya. Orang jujur tuh Pak dicari loh, benar. Guru ingin murid yang jujur, murid ingin guru yang jujur, atasan ingin bawahan yang jujur, bawahan ingin atasan yang jujur, pemerintah ingin rakyatnya jujur, rakyat ingin semua, bahkan penjahat juga ingin temannya jujur. Kamu harus jujur loh. Nah, kita kan sama-sama penjahat. Orang lain nggak boleh ke saya jujur gitu. Makanya dia punya teman juga, perjanjian harus jujur. Coba saya ikut. Pak, apakah Bapak ingin punya istri yang jujur? Jawab. Bapak mau tidak punya istri jujur? Benar? Walaupun ada yang kurang jujur, tetap mau punya istri jujur. Saya katakan ibu, Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Yang keras Bu, yang keras. Apakah ibu mau punya suami jujur? Ibu siap kalau suami ibu jujur? Kan gak dijawab, ibu dia maunya apa? Gak jelas gini nih, masalah terbesar bangsa ini gini. Ibu-ibunya gak jelas. Ibu mau punya suami jujur? Mau. Ibu siap? Siap. Gak konsisten sih ibu mah. Bu, Pak, udahlah, hidup mah gak usah pakai licik, pakai meneko-neko. Tapi sekarang gimana kalau nggak pakai licik, nggak ada rezekinya? Dengar. Jangan pernah takut tidak punya rezeki. Ini ada tentara yang mau pensiun nggak di sini? Ada nggak Pak? Ada nggak? Awas, prajurit, jangan takut pensiun. Gemeter. Kenapa? Aduh, kenapa? Sebentar lagi saya pensiun. Cicilan belum lunas, anak belum beres sekolah, rumah belum ada. Kapan pensiunnya? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun 3 tahun lagi? Sengsaranya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal. Emangnya bakal panjang umur? Emangnya Allah pelit sama pensiunan? Ayah saya waktu pensiun belum bisa berangkat haji. Perwira gajinya berapa? Ya. Tapi udah pensiun bisa tuh berangkat haji lewat mana aja rezekinya. Bisa ke Eropa, saya ada yang undang ke Eropa, kata yang undang ajak aja ibu bapaknya pergi sana. Jadi jalan banyak. Makanya jangan takut. Gajah aja nggak sekolah segitu gedenya, masa kita takut? Ini penting nih. Di perut ibu aja dulu, dengerin. Pak,
Ini yang pusing masalah gaji, dengerin ini ilmunya nih. Di perut ibu aja dulu kita nggak tahu apa-apa, rezeki ada nggak? Jawab. Bodoh-bodoh mikirin rezeki, otaknya juga belum ada, beres jadi nih, untung di perut. Asli komplit badan, bro ke dunia. Ilmu tidak ada, pengalaman tidak punya, ya kan? Rezeki ada nggak waktu bayi? Ada, langsung Allah siapkan air susu ibu, beres tuh. Ibunya nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Benar? Mana yang ngedeketin Pak? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi? Coba jawab. Katanya tentara paraliter, jawab. Apa? Sapi ngedeketin bayi? Mana ada di kamar ada papi, mami, sapi? Nggak. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Susu sapi. Ngapain bayi nyusu ke sapi? Ini harus ini lagi, di training lagi. Rada lemot kita nih. Bu, Pak, bayi di sini, sapi dilebak, diperah oleh peternak, dibawa ke koperasi, dibawa ke pabrik, bawa ke grosir, bawa ke dapur, kocek-kocek, masuk tuh. Mana yang lebih hebat? Rezeki ngejar bayi, bayi ngejar rezeki. Jawab. Atau takut salah nih? Jawab. Yakin? Ini bayi ini yakin ada rezekinya tuh, nggak tahu apa-apa, betul tidak? Ini kan mantan bayi semua ya. Bapak kan bayi sehat ya. Sudah makan belum ini? Nah ini nih wajah-wajah menderita kayak gini. Siapa yang nanya makan siang? Saya kan nanya sudah makan belum? Ini orang menderita tuh pikiran itu yang nggak ada aja. Harusnya udah makan belum? Wah udah sering, seumur hidup saya makan. Coba lihat waktu makan pagi tadi, berapa langkah kita menuju rezeki, dan berapa puluh ribu langkah rezeki menuju kita. Beras dari Cianjur, garam dari Madura, ayam dari Lembang, ikan, asam. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin dia, rezeki ngedatengin kita. Jawab. Yang keras jawab. Mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin rezeki, rezeki ngedatengin kita. Yakin? 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 Demi Allah itu bukan cuma tadi pagi, puluhan tahun kita seperti itu. Hanya orang-orang yang kurang iman yang takut terhadap rezeki. Yang licik, yang maling itu bodoh, dia nggak ngerti. Padahal kalau jujur pasti dia ketemu dengan rezekinya. Dan ini juga beres. Nih air, mata airnya di mana? Nyampe ke sini, betul nih. Tapi sedekat ini belum tentu rezeki kita, Pak. Saya sering sekali disuguhin kayak gini. Habis ceramah pulang, nggak sempet makan. Nggak makan panitia lagi. Apa Ridho namanya juga bukan rezekinya Pak. Ada dibekelin sampai ke rumah, bekel apa? Gak mungkin saya makanin semua ya kan? Santri lagi yang makan. Gitu rezeki mah, makanya jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur dalam menjemput rezeki. Jelas? Dah, tenang, kalau jujur tuh enak, gak usah takut apa-apa. Allah Maha tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Kalau kita jadi orang yang jujur, terpercaya, orang-orang akan dekat dan senang dengan kita. Indahnya kebersamaan kalau kita berhati rendah hati. Indahnya kebersamaan kalau kita termasuk orang yang dermawan, senang berbagi apapun. Indahnya kebersamaan kalau kita tidak termasuk orang yang tamak akan pujian, orang yang berani tampil apa adanya. Indahnya kebersamaan bagi orang yang tegas dan santun, bukan orang yang emosional.